Kompetensi dasar 3.6 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menjelaskan pengertian tentang laju reaksi. 2. Menjelaskan terjadinya reaksi kimia yang berjalan cepat dan lambat. 3. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami pengertian dari laju reaksi dan dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Khatun Nafsia dari semester 5 Pendidikan Kimia. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang laju reaksi dan bersamaan laju reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan reaksi kimia. Misalnya, jika kita melarutkan redoxon dalam air, maka akan terjadi proses pelarutan zat dan akan menghasilkan gelembung-gelembung gas. Reaksi ini pun berlangsung secara cepat, karena hanya terjadi beberapa menit. Tetapi ada pula reaksi kimia yang berlangsung secara lambat. Misalnya proses perkaratan besi di mana ia memerlukan waktu sekitar 1 minggu untuk melihat perubahan yang terjadi pada besi itu. Jadi, pada bab ini kita akan mempelajari macam-macam reaksi kimia, ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat, tergantung pada besarnya laju reaksi. Pengertian laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk. Di sini contohnya A plus B menghasilkan C plus D, di mana A plus B adalah reaktan, sedangkan C plus D adalah produk. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa laju reaksi ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Contoh dari laju reaksi yang berlangsung cepat adalah antara reaksi asam dan basa. Sedangkan contoh dari laju reaksi yang berlangsung lambat adalah perkaratan besi. Selanjutnya mengenai persamaan laju reaksi. Pada reaksi A plus B menghasilkan C plus D, maka nilai persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, di mana K sebagai konstanta atau tetapan laju reaksi, A dan B sebagai konsentrasi, X sebagai orde atau tingkat terhadap reaksi A, sedangkan Y adalah orde atau tingkat terhadap reaksi B. Miskonsepsi laju reaksi. Pertama, penentuan orde reaksi. Miskonsepsi, siswa menganggap bahwa reaksi orde 0 berarti tidak ada reaksi yang terjadi. Fakta, reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu reaktan jika perubahan konsentrasi reaktan tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Besarnya laju reaksi hanya dipengaruhi oleh besarnya konstanta laju reaksi. Kedua, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Miskonsepsi, siswa menganggap bahwa kenaikan suhu mempengaruhi energi aktivasi reaktan sehingga reaksi berlangsung cepat. Fakta, kenaikan suhu dalam reaksi kimia akan meningkatkan energi kinetik zat-zat yang bereaksi sehingga reaksi lebih cepat berlangsung. Ketiga, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Miskonsepsi, siswa menganggap bahwa penambahan katalis dapat meningkatkan energi aktivasi reaktan. Fakta, katalis mempercepat reaksi dengan cara mengubah jalannya reaksi. Jalur reaksi yang ditempuh tersebut mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah daripada jalur reaksi yang ditempuh tanpa katalis. Jadi dapat dikatakan bahwa katalis berperan menurunkan energi aktivasi. Representasi kimia. Contoh, pelarutan serbuk kapur tulis dalam HCl. Sebanyak 0,1 gram serbuk kapur tulis dimasukkan ke dalam larutan HCl 4 molar dalam waktu 1 menit. Serbuk tersebut larut oleh larutan HCl sehingga membentuk campuran homogen.
Reaksi antara bromin dan asam format. Berdasarkan sifat reaksinya, ada beberapa cara untuk mengukur laju reaksi dari suatu reaksi. Misalnya, bromin bereaksi dengan asam format. Senyawa bromin berwarna coklat kemerahan, sedangkan senyawa lainnya seperti asam format dan asam bromida tidak berwarna. Penurunan konsentrasi bromin dapat dilihat dari intensitas warna. Semakin lama, konsentrasi bromin berkurang hingga habis. Terjadi perubahan warna dari coklat kemerahan hingga membentuk larutan tidak berwarna. Penurunan konsentrasi bromin dapat diukur secara kuantitatif melalui alat spektrofotometer visible pada panjang gelombang 393 nanometer. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.